Isti'alah ya Ustazah. Nabrotus Saud. Mukanya jangan kayak gitu. Ayo, Ustazah. nanti aku perbaiki kalau ada yang belok-belok. Makanya dipersiapkan tuh segala-galanya. Karena kamu udah berapa bulan di Mastia Institute? Dua mau ketiga ya? Dua mau Ya ketiga. kali, aku soalnya nggak hafal. Oke, silakan Ya, An. Bismillah yuk. Yang difahami aja dulu. An kan insya Allah nggak terlalu bermasalah secara skill menyampaikan. Aku udah pernah bilang kayaknya kelebihannya. Benar nggak sih aku udah pernah sampaikan? ya Ustazah. Ya, jadi tinggal apa yang difahami pelan-pelan aja disampaikan. Coba dulu aja. Assalamualaikum teman-teman. Mainnya kurang terlalu bagus itu. Assalamualaikum. Ulangi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran tahsin Al-Quran. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan juga keberkahan dalam, saya ulangi, Amin. Semoga kita gitu ini Al-Quran semoga kita diberikan terus ya. Napas dulu, ulang. saya ulangi, puji syukur saya ulangi, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ustazah, saya Apa? ulangi, Tenang, tenang, tenang. panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran tahsin Al-Qur'an. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan juga keberkahan pada pertemuan kita. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon izin, doa akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan. Bis Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pemahaman yang luas dan berikanlah kami amal soleh yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakanlah kami pemahaman seperti pemahaman para nabi, dan karuniakanlah kami daya ingat yang kuat seperti kuatnya ingatan para rasul, dan bukakanlah hati dan berilah kami petunjuk seperti petunjuk para malaikat yang dekat, dan denganmu. bukakanlah yang de- dan karuniakanlah kami petunjuk seperti petunjuk para malaikat yang dekat denganmu. Dan bukakanlah hati kami seperti dibukakannya hati orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dari yang maha kasih. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman agama dan ajarilah kami takwil, tafsir, sehingga kami dapat memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqadatan min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah segala urusan kami dan hilangkanlah kekakuan di lidah kami sehingga mereka dapat memahami apa yang kami katakan. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, jangan biarkan kami sendirian dan Engkau sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabat, sehingga kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sebentar. Bismillah. Coba kamu lebih tenang, An. Kamu tuh kayak lagi maraton menyelesaikan doa. Coba Al-Fatihahnya, aku minta perbaiki Al-Fatihahnya. Tolong lebih tenang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lambat lagi, lebih lambat Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi kayak nggak gerasak gerusuk. Dirasain kamu tuh lagi ngomong apa. Kamu kan tahu artinya. Dirasain pelan-pelan. Oh iya ya, aku lagi minta Allah tolong kasihani aku. Ya Allah, cuma Allah doang tempat aku minta. Tolong tunjukin aku jalan yang lurus. Ngomong pelan-pelan. Ini kamu tuh kayak targetnya yang penting lancar, yang penting beres. Gak gitu. Gak gitu konsepnya. Ngapain? Namanya doa tuh kan minta. Dan kalau kamu sekedar minta, An, pinjam pensil dong. An, pinjam pensil dong. Kak, An, tolong ini dong. An, tolong ini dong. Gitu. Kamu merasa dihargai nggak kalau aku kayak gitu ke kamu gitu? Bukan tentang aku bilang Allah nggak merasa dihargai sama An dengan cara An berdoa, bukan. Tapi coba deh rasain biar adab mintanya tuh yang kalem dikit gitu. Aku tahu ini karena An belum benar-benar hafal urutan doa, kadang ketuker. Jadi targetnya tuh kayak yang penting lancar dulu. Tapi harapanku kan ini bukan cuma perkara di Mastia Institute ya.
tapi latihan berdoa dengan tenang, dengan khusyuk. Kebetulan aja aku jadikan itu sebagai syarat gitu di Mastia Institute, kudu berdoanya yang enak. Cuma ya bukan untuk aku, tapi buat An sendiri untuk bisa menikmati fase berdoa itu. Coba ditenangkan, Al-Fatihahnya tolonglah yang bagus. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Coba aku mau tanya, dipresentasikan 1 sampai 10, rasa yang An bisa masuk ke dalamnya untuk baca Al-Fatihah tadi 1 sampai 10 di angka berapa? Kira-kira di angka 7 kali ya, Ustazah. Kalau dari rangkaian doa awal sampai sebelum Al-Fatihah, kira-kira di angka berapa? Kira-kira 6,5. Hmm, oke. Tolong lebih diperbaiki ya. Karena jangan sampai disepelekan tahap berdoa itu. Kan nggak semua orang mau sepeduli ini sama cara kita berdoa. Jadi aku minta An lebih peduli dengan cara An berdoa, karena aku nggak akan bosan sampaikan. Apalagi kita yang memimpin doa. Tanggung jawab kita adalah menyadari bahwa kita nih jembatan hati orang tuh tersambung sama Tuhannya loh. Beda kalau kita yang berdoa sendiri, oke, tanggung jawab kita buat hati kita doang ke Allah nih gimana. Tapi kamu mengambil alih itu karena kamu yang bilang aku yang memimpin. Coba itu bayangin deh, gimana besarnya tanggung jawab kamu ke orang-orang yang kamu pimpin untuk bisa punya koneksi sama Tuhan di fase berdoa ini. Itulah kenapa harus dianggap penting, ya. Oke, lanjut. Aku berharap ketemu lagi di pekan depan. Udah 10 nilai doanya. Amin. Ya, Siap, Ustazah. dipersiapkan dengan baik. Tenang, itu kuncinya tenang. Kalau tenang, kamu insya Allah nggak banyak lupa. Karena kamu kasih waktu buat diri kamu ingat. Tapi kalau zoom, zoom, cepet banget. Nggak sempet istirahat otaknya. Oke, silahkan Naber. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Saya ulangi, Alhamdulillah kita sudah bacakan doa. Mudah-mudahan Allah mendengar dan mengabulkan segala permintaan dan Kira-kira maksud kita. emang Allah nggak mendengarkan? Mendengarkan, maha mendengar. Terus kenapa semoga Allah dengar? Hati-hati loh. Kosakata kamu itu multitafsir loh. Alhamdulillah, doa sudah kita bacakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala maksud dan permintaan kita. Amin ya Robbal Alamin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai Nabaratus Saut. Kalau Barangkali kita akan mempelajari materi Nabaratus Shaut. Tapi kalau kita akan membahas atau mempelajari tentang
Jadi kayak tadi tuh double. Kita akan mempelajari materi tentang, udah Hmm, materi tentang lagi. Oke, diulang. saya ulangi, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi Naberotus Saud. Barangkali di antara teman-teman ada yang sudah pernah belajar atau mendengar apa itu Naberotus Saud. Wah, yang di Idogom Bihunah nggak sih? Ya, ceritanya nih audiensnya ngomong kayak gitu. Oke, Kak Tia ya. Ya, Terima kasih Kak atas jawabannya. Teman-teman, tadi kata Kak Tia, Nabirotus Saud itu yang ada idgham bigunnahnya. Nah, apakah benar atau tidak? Kita pelajari bersama ya. emang audiensnya cuma Kak Tia doang ya. Kamu nggak lihat itu yang berjilbab hitam, yang lemarinya ada piala-piala. Soalnya cuma di layar yang maaf Kamita. Gak apa-apa. Ceritanya kamu, ceritanya anggap aja ada audiens lain juga. Walaupun Mita nggak masuk, kebetulan Mitanya tampak aja hari ini. Oke, terima kasih Kak Tia atas jawabannya. Kira-kira teman-teman yang lain apakah punya jawaban berbeda? Ya, Mita iseng aja jawab. Eh, Naik ya? iya, iya, Kalau benar. nggak Naik. salah, naik kabarnya. Bagus, bagus, bagus. Oke, kasih Kamita atas Kamu jangan jawabannya. kayak gitu. Abis acting kok langsung terus. Terima kasih Kamita atas jawabannya. Atau teman-teman yang lain ada punya jawaban yang berbeda lagi, misalkan Ngebentak kayaknya, ngebentak. Tidak. ngebentak tidak. Bentak, terima kasih Kak Lulu. Ngebentak kata Kak Lulu ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih Kak Tia, Kamita, dan Kak Lulu yang sudah berani menjawab. Tadi katanya Nabarotus Saud itu ada idgham bigunnahnya. Terus ada lagi naik, ada juga ngebentak katanya gitu ya. Nah, apakah benar? Mari kita pelajari bersama. Kita artikan terlebih dahulu teman-teman, apa itu naber? Naber artinya tekanan atau menaikkan. Sedangkan as-saut artinya suara. Jangan baca materinya. Lihat aja dulu. Lihat. Dah, saat ngomong jangan sambilan. Ya, baik saja. Coba ulangi yang tadi. Saya Tanpa ini. ulangi, kita pelajari bersama. Teman-teman, nabr artinya naik atau menaikkan. Sedangkan as-saut artinya suara. Jadi dapat kita pahami bahwa nabaratus saut artinya tekanan suara atau menaikkan suara. Teman-teman, ada beberapa tempat diberlakukannya nabr. Yang pertama, Hmm, yang pertama, jangan miring. Gini. Putihnya. Putihnya menghadap. Ah, baik, gitu. Coba kalau aku ngomong kayak gini. Apa pahamnya? Apa? Maknanya apa nih kalau aku ngomong kayak gini? Aku tanganku kayak gini. lagi negur. Iya. Bisa negur, bisa ngancem loh. Awas kamu. Gitu. Jadi di apa ini? Telapak jari ya. Telapak jarinya yang menghadap ke audiens. Saya ulangi, teman-teman, ada beberapa tempat diberlakukannya nabr. Yang pertama, Terlalu ya, deket ke kamera. Aku ngerasa kayak pengen digampar.
Dia tuh posisinya kalau nggak di bagian kanan tubuh kita, dia di depan dada. Ini jangan kayak, wih, jangan di depan kamera bang, dasar. Ntar dulu, sambil kamu intip dulu catatannya, aku mau nanya. Mita, Mita punya waktu free sampai jam berapa? Mita kosong hari ini saja. Lagi nggak Oh, ada oke, jadwal ngajar. berarti nungguin An dulu ya. Nggak apa-apa nanti di sesi kedua boleh? Iya. Boleh? Nggak apa-apa. Ya, oke. Terima kasih. Silakan, An. Udah jangan intip-intip lagi, tutup catatannya. Teman-teman, ada beberapa tempat diberlakukannya nabar. Yang pertama, pada ya bertasydid Terlalu yang dekat, bukan jangan terlalu dekat ke kamera. Munduran, ke badanmu, jarinya tuh ke badanmu. Nah, soalnya kalau di kamera, kesannya tuh jarimu lebih besar daripada muka. Jadi kayak kita lagi mau fotoin orang, terus kita taruh apa di depan kamera, terus orangnya ada di dalam lingkaran itu. Jadi posisinya terlalu gede. Turun, apa, mundurin lagi, mundurin. Mundurin tangannya. Tangan. Tangan, kamu nggak perlu mundur, tangan aja yang mundur. Ya, gitu. teman-teman, ada beberapa tempat diberlakukannya nabar. Pertama, pada ya bertasydid yang bukan idgham bi gunnah. Nah, ini tuh baiknya ada bridgingnya. Bridging itu jembatan. Jadi ketika tadi udah diketahui di awal, ini boleh dicontoh juga sama Mita nih suatu saat. Jadi kan kita udah tahu nih audiens tadi ngomong apa kan? Artinya poinnya kan pilihan jawaban tuh sebenarnya. Kalau misalnya jawabannya salah, kita langsung notice dia sebelum kita penjelasan. Misalnya nih penjelasan pertama mau ngomongin ya tasdid yang bukan idgham bigunah kan. Langsung notice jawaban tadi ya dari Kak Tia tadi. Kalau tadi Kak Tia bilang eh, naber itu ada di idgham bigunah, nah poinnya tuh ada di sini. Jadi naber itu ada pada ya bertasdid. Terus langsung kita bahas pertanyaannya, jawabannya Kak Tia tadi. Misalnya, kalau kita ambil contoh idgham bigunah. Betul, ini ada ya tasdid man yu'minu misalnya gitu ya, man yu'minu. Di Quran Indonesia terdapat ya bertasdid di contoh ini, tapi teman-teman coba kita baca may yu'minu, apakah ada tekanan di sana atau kita menaikkan suara may yu'minu, apakah begitu? Tidak. Nah, kalau kita pelajari naber artinya tekanan suara, itu artinya idgham biguna apakah ada tekanan? Tidak ada, berarti dia tidak termasuk idgham biguna. Jadi tuh nggak bilang jawaban Kak Tia salah. Malah jawaban Kak Tia itu dijadikan pembahasan untuk menemukan kebenaran. Gitu. Itu seninya di sana. Jadi tuh kita nggak perlu minta kayak validasi ke penanya bahwa udah tahu kan jawaban kamu benar atau udah tahu kan jawaban kamu salah, nggak perlu kayak gitu. Nanti dia sendiri sadar sendiri bahwa oh iya ya jawabanku nggak tepat gitu. Coba coba coba. Sebenarnya kamu udah ada bahan itu. Itu tinggal berani aja ngadepin. Coba diulang lagi. Teman-teman, ada beberapa tempat diberlakukannya nabar. Pertama, yaitu pada iya bertasydid yang bukan idgham bi gunnah. Nah, tadi berhubung kata Kak Tia yang ada idgham bi gunnahnya. Nah, mungkin
Maksud Kak Tia, ianya bertasydid. Memang sama-sama bertasydid. Akan tetapi, jika idgham bil gunnah, contoh, Jangan langsung buru-buru akan tetapi. Coba kamu bilang, ya coba, An cantik banget tapi coba orang kalau dengar kata tapi itu kesannya apa coba? Negatif. ya, Eh. ya. Jadi tuh angkat aja hatinya, perasaannya. Jadi tuh dia merasa bener nih, apalagi kalau audiens kita orang sombong ya. Orang Benar. sombong dalam artian kayak dia datang membawa siapa dia di luar misalnya. Seneng banget loh teknik mengangkat itu. Itu pasti dia betah sama kita karena dia merasa kita muji-muji dia. Padahal kan kita mau ngejatohin dia sebenarnya. Kasarnya gitu ya, kasarnya gitu. Nah, tapi kan kita main halus. Kita main halus. Itulah seni berkomunikasi itu di sana. Dan itu harus dipelajari, ada ilmunya soalnya. Nah, tadi tuh sebenarnya runutnya udah bagus. Cuma memang butuh dibiasakan ya. Karena nanti tuh pemilihan diksinya, pemilihan katanya itu kurang oke. Tadi itu sudah berhubung tadi Kak, itu bagus banget. Berhubung tadi Kak Tia menyampaikan naber itu ada di idgham bil gunnah. Nah, sekarang kita bahas. Idgham bil gunnah karena kan kita belum menggunakan media tulis kan. Jadi verbal kita dan gerakan tangan kita tuh membentuk tulisan supaya orang tuh kebayang. Misalnya mau ambil kata apa? Yang kebayang di kata apa? Idgham bil gunnah, Itu kata contoh kosakatanya yang ada hukum idgham bi gunnahnya apa? man yaqulu. Oke, boleh. Misalnya pada kata man yakulu gitu. Tulisannya kan man, mim fathah, nun sukun, kemudian yakulu. Seperti itu kan, teman-teman bisa terbayangkan tulisannya. Jadi tanya mereka udah bisa kebayang belum tulisannya? Jangan sampai kita ngomong lancar tapi di otak audiens tuh belum kebayang. Jadi tanya dulu, udah terbayangkan tulisannya? Sudah Ustazah, misalnya kayak gitu. Oke. Di tulisan Arab kan biasanya di Quran Indonesia tuh ada tasydid di atas ya ya. Jadi interaktif. Dia jawab, iya ada. Makanya ini pelan-pelan. Antu belum pelan. Kamu tuh kayak yang penting sesuai target. Selesai. Nah, setelah itu nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah. Ini kan namanya juga belajar, jadi kita bertumbuh. Nah, pada saat orang udah jawab, setelah itu langsung ngomong. Kembali ke makna naber, tekanan. Coba, Kak Tia, boleh tuh yang punya jawaban langsung kita panggil. Kak Tia, boleh dibaca, dipraktikkan idgham bigunahnya bacaannya gimana? Misalnya dia baca bener nih. Mayakulu. Oke, boleh sekali lagi Kak memastikan bahwa ada tekanan nggak di sana. Tapi jangan dulu bilang. Mayakulu. Udah tuh, dia udah baca. Masya Allah, lembut banget ya Kak. Misalnya kayak gitu. Mempertegas nih. Lembut banget ya Kak. Ya, sedangkan kalau tadi kan kita sudah tahu ya, terjemahan dari kata naberotus saut, tekanan suara. Berasa nggak Kak Tia tadi tuh menekan suara? Atau mengalirkan saja dan ditahan dua harokat? Iya sih, nggak ditekan misalnya gitu. Dialirkan dan ditahan dua harokat. Betul. Nah, di satu sisi betul, di sisi lain berarti dia tidak memenuhi syarat naber. Karena kalau naber itu harus ditekan dan tidak ada tahan dua harokat di sana. Gitu. Jadi angkat.
Betul. Di sisi lain benar, di sisi lain tidak memenuhi syarat. Itu contoh. Itu contoh ya, artinya boleh juga tuh boleh juga kok menggunakan kosakata. Jadi apakah dia memenuhi syarat? Boleh juga dengan bertanya atau langsung menyampaikan pernyataan bahwa tidak memenuhi syarat. Gitu. Ini perkara latihan aja. Latihan memilih kata, latihan merespon, kayak gitu ya. Oke, coba sekali lagi. Kalau belum berarti kita mulai ke Mita. Berhubung tadi kata Kak ya, nah adalah idgham di gunnah. Apakah benar? Nah, contoh idgham di gunnah pada kata man yaqulu. Man, ma berharokat fathah, di depannya ada nun sukun. Man, di depan nun sukun ada ya. Biasanya di Al-Quran ditandai dengan tasydid. Bacaan jadi mayyakulu. Seperti itu. Coba Katia boleh contohkan idgham bil Hai, gunnah. Mayyakulu. Ya Allah, bagus sekali. Apakah apakah yang Kak Tia contohkan barusan itu ada tekanan suaranya? 2 kali dong, biar dia sendiri memastikan bacaannya. Akunya, si Kak Tianya itu kalau bisa mengulang bacaan 2 kali. Kak Tia boleh diulang bacaannya? Jika tangan kamu jangan kayak gitu. Ya Allah. Aku kenapa tadi ngejempolin An? Karena kamu mengapresiasi. Terus kamu ikutan ngapain? Dia latah. Kocak. Cobaan. Kak Bagus Tia sekali. boleh, Masya Allah, bagus sekali Kak Tia. Boleh diulangi sekali lagi? Sekali lagi. Sekali lagi. Dia Ini nervous. saya ulangi. Masya Allah, bagus sekali Kak Tia. Boleh satu kali lagi berikan contohnya? Oke. Mayyakulu. Mayyakulu. Menurut Kak Tia, barusan di mayyakulu, apakah ada tekanan suara? Nggak ada sih. Ada ya. Nah, berarti kembali lagi ke naber tadi bahwa ciri-cirinya adalah menaikkan intonasi atau tekanan suara. Jadi, jika tadi mayyakulu tidak ada tekanan suara, berarti idgham bil gunnah tidak memenuhi kriteria naber naberatus saut. Ya, Seperti itu gitulah ya. kurang lebih. Gitu. Terus, An, kamu kalau ngajar ini kebetulan dapatnya perempuan ya. Jangan kamu keselembut ini kalau ke laki-laki ya. Pak, itu Aduh, harus tegas. Pak, itu tidak memenuhi. Gitu. Jadi jangan, bagus Bapak. Masya Allah. Jadi ya harus Allah. harus bisa kan. Aku ingat kamu guru anak-anak kan? Ya, Ya. Ustazah. Tapi An udah berasa nggak ada perubahan selama 2 bulan ini? Bisa banget Ustazah. Kayak sebelumnya saya menyampaikan dari apa namanya dari pembukaan juga tidak tersusun, kalau sekarang sudah mulai tersusun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus nada bicaranya juga nggak kayak anak TK lagi loh. Alhamdulillah. Udah lebih bagus sekarang. Pertama kan aku inget banget. Iya, jadi kayak tepuk pramuka. Jadi itu kayak gitu. Sekarang jauh lebih baik, Alhamdulillah. Terima kasih, An, sudah bertumbuh. Mudah-mudahan Ustazah. istiqomah. Aku mau nanya, An. An kan kemarin ada hajatan tuh ya.
Kira-kira Ya, untuk memenuhi syarat belajar di Mastia Institute yang 1 tahun itu, apakah masih bisa ditunaikan atau karena ada hal lain, kayaknya nggak bisa sampai 1 tahun nih gitu. bisa ditunaikan, Ustazah. Oh, berarti masih bisa masih bisa 9 bulan lagi ya. Bisa. Ya, insya Allah ya. Nanti apa namanya dipersiapkan cara berdoanya supaya aku berharap sih pekan depan aku udah bisa masukin di grup coach supaya pembelajarannya full, 1 sesi itu 40 menit samaan ya, biar lebih mantap Ya, lagi dulunya. Oke, kalau mau di sini silahkan. Kalau mau pamit duluan, kafaratul majelis sendiri ya. Terima kasih. Mita, silahkan Mita. baik. Nanti kalau Zoom-nya habis, Mita yang kirim link boleh nggak? Mbak, Bisa kemarin nggak? suami yang bikin linknya Ustazah. Oh, kalau gitu nanti Enggak. kalau ini habis, tunggu 10 menit lagi ya buat aku kirim link. Lagi. Ya udah, silahkan mulai aja dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu. Jangan semoga mulu. Sudah 2 kali loh. Semoganya dalam jarak yang dekat. Ya, benar. Semoga. Tunggu, tunggu, tunggu. Tanganmu tuh kamu taruh di mana pas waktu ngomong? Rasanya tuh kayak kamu begini loh. Di bawah. Iya, maksudnya jangan jangan sampai kayak terhimpit gitu. Santai pundaknya. Saya ulangi, semoga Allah selalu melindungi kita semua dan kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdoa selesai. Aku berlindung kepada Allah. Ceritanya berdoa Berdoa selesai. selesai. Karena kan kamu udah lulus. Sebagai coach kan lulus doanya kan? Oke, lanjut. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isti'la. Selain Apakah isti'alah, teman-teman sudah pernah mendengar? selain isti'alah aku rada bosen sama isti'alah. Tadi si An juga pengen isti'alah. Selain isti'alah, tolong. Ini udah mau habis nih. An bisa bikin link nggak? Ya udah, kirim di grup aja. Biar kita lanjut ya. Ini udah mau meninggal nih Zoom-nya. Udah, Mit, siapin materi berikutnya. Ditunggu, An. Terima kasih. Sampai ketemu, Mita dan Ya, An.